Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ade Mulyono, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Bandung, asal dari SDN 148 Cibaduyut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran modul 1.1 diantaranya yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu memperdalam pemahaman kita mengenai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu memberi ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang keempat, demonstrasi konseptual, di mana CGP mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Kemudian yang kelima, elaborasi pemahaman, yaitu dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas dengan instruktur. Kemudian yang keenam, koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara membedakan arti pendidikan dan pengajaran dalam memahami tujuan pendidikan. Pertama, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu, yang pertama, sistem Among harus menuntun, kemudian pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan zaman, kemudian pendidikan berpihak kepada murid, kemudian budi pekerti, kemudian asas trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, kemudian merdeka lahir dan batin, kemudian bukan tabula rasa, kemudian pendidik seperti petani atau tukang kebun kehidupan. Selanjutnya, hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, pembelajaran lebih dominan dilakukan oleh guru. Yang kedua, seluruh siswa diperlakukan dengan cara yang sama tanpa membedakan karakter setiap siswa. Yang ketiga, guru fokus terhadap kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran dan memaksa siswa untuk mencapai ketuntasan belajar. Yang keempat, sering mengeluh jika siswa tidak tuntas setelah diberikan evaluasi. Yang kelima, pembelajaran lebih banyak dilakukan membaca dan menulis saja. Dan yang keenam, lebih mementingkan ketuntasan belajar daripada memahami karakteristik siswa. Adapun hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama, memahami bahwa penanaman budi pekerti dan proses belajar bermakna, menyenangkan, dan berpusat pada siswa sangat penting dalam pendidikan. Yang kedua, saya harus menghargai setiap karakter dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang sesuai pembelajarannya. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh melalui cipta, rasa, dan karsa. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
Dan yang keenam, guru harus tulus, ikhlas, dan penuh kesabaran dalam menuntun siswa. Kemudian hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajar dengan komunikasi yang baik. Kemudian merancang pembelajaran yang variatif dan menyenangkan yang mampu mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam dan sesuai zamannya. Kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan belajar atau student center melalui pembelajaran variatif dan berbasis aktivitas. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan menuntun dan tidak menuntut. Pembelajaran tidak fokus terhadap kognitif saja, melainkan aspek aktif dan psikomotor siswa, dan selalu memotivasi dan memberikan tauladan kepada siswa. Harapan saya ke depannya bahwa guru dan siswa dapat berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran, baik rasa spiritual, intelektual, dan sosial sesuai kodrat anak, sehingga dapat memberikan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan kearifan lokal daerah setempat untuk mencapai keselamatan dan kehidupannya sebagai manusia. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.